Oke, kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Determinan matriks 2 kali 2 udah, inverse matriks 2 kali 2 juga udah. Bahkan sampai SPLDV ya. Masalah kontekstual di kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan inverse matriks. Kemarin pakai metode apa itu kan? Inverse matriks. Oke. Nah, sekarang untuk determinan matriks order 3 kali 3, itu akan bentuk kelompok dulu. Satu kelompok 4 siswa. Pimpinannya nggak ada. Pimpinan itu kelompok 3 dan 2. Oke ya, gak apa-apa. Berarti yang ada 3 siswa dulu. Karena nanti kelompok ini akan berkelanjutan. Itu editannya gimana tuh? Tuh, nanti ya, Ibu kasih tahu aturan mainnya. Kelompok 5 ya? 5, 6, 10. Ibu jelasin dulu ya. Kita akan belajar tentang determinan matriks order 3 kali 3. Pada kehidupan sehari-hari ini pasti bisa kita terapkan, terutama di kalian pernah belajar tentang SPLDV di kelas 10. Itu bersama dengan 3 variabel. Nah, itu bisa dikerjakan dengan metode matriks. Oke. Nah, Ibu akan jelasin dulu ya. Di situ kalian kan sudah memegang KPD-nya masing-masing ya. Di situ ada scan QR-nya. Nah, kalian boleh pakai HP kalian untuk scan QR di situ. Di situ itu nanti muncul modulnya. Modulnya sama kok kayak yang dijelasin nanti. So, boleh di scan QR-nya. Di Google Lens, di Google yang Rekodnya gimana? nanti langsung muncul. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, difoto dulu, terus baru masuk ke Google-nya. Di HP kalian juga sudah tertera ya. Nah, jadi untuk determinan matriks 3 kali 3 ini, untuk mencari determinannya, itu misalkan ada diberikan matriks 3 kali 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini untuk menentukan determinannya, kalian kalikan diagonalnya. Nah, jadi ini ada determinannya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sebelah kanannya ditambahin lagi A, B, D, E, G, H. Dua kolom yang ini ditambahin lagi di sini. Ibunya nggak masuk. Terus nanti kalikan diagonalnya seperti ini. Terus ini nanti yang Pertama untuk itu recording. A kali E kali I. Kemudian nanti dijumlahkan. Nah, kemudian selanjutnya dikalikan B, F, G, H. Nanti dikalikan dulu baru nanti dijumlahkan ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Ditambah lagi dikalikan C, D, H. Berarti nanti C, D, H ini dikalikan. Nanti di sini nanti dijumlahin ya. Dikalikan, setelah itu nanti dijumlahkan. Kemudian nanti ada pengurangan. Nah, pengurangan ini kalian kalikan lagi diagonalnya, tapi dari kanan. Kalau tadi dari kiri, nah sekarang dari kanan atas. Nah, B kali D kali I. Kemudian dijumlahkan. A kali F kali H. Kemudian dijumlahkan lagi. C kalian kalikan dulu diagonalnya, baru dijumlahkan. Yang sebelah kiri juga sama. Kemudian nanti hasil dari penjumlahan itu dikurangi. Nah, ini tentang
metode Sarus. Kemudian nanti di LKPD itu kalian akan menyelesaikan sistem kesamaan linear 3 variabel atau masalah kontekstual dengan aturan Cramer. Matriks order 3. Nah, di aturan Cramer ini ada A1S, A12Y, A13Z. Nah, di sini yang C1, C2, C3 ini adalah tambahannya. Kalau kalian lihat di LKPD kalian, itu kan ada harga ya di situ. Atau di HP kalian, itu di situ ada contoh soalnya. Nah, C1, C2, C3 ini kalau di masalah kontekstual itu bisa berupa harga. Nanti model matematika matriksnya seperti ini. Nah, kemudian gimana cara mencari nilai X, Y, Z-nya? Nah, untuk mencari nilai X, Y, Z itu kita menentukan dulu determinan X, determinan Y, determinan Z, dan determinan. Untuk determinan X, nah, awal ini kan ada A1, A12, A13, A21, A23, A23 ya. Nah, di sini ini adalah kolom X, yang A12, A22, A32 itu kolom Y, A13, A23, A33 itu kolom Z. Nanti di determinan X, kalian ganti yang awal ini jadi C1, C2, C3. Dan di belakangnya kan sama ya, kayak yang ini. Yang diganti awalnya aja jadi C1, C2, C3. Kemudian ini juga sama determinan Y. Yang diganti apa? Kolom Y yang di tengah. C1, C2, C3 yang ini diganti. DZ juga sama, berarti determinan Z. Z yang diganti yang ini paling ujungnya C1, C2, C3. Ini sama aja ya. Nah, untuk determinan yang ini yang biasa, ini biasa saja seperti ini. Untuk cara mencari determinan kayak gini gimana? Pakai cara Sarus yang tadi. Jadi nanti di sebelah kanan kita makin lagi yang ini. Nah, maka untuk mencari nilai X, Y, Z, X-nya itu determinan X dibagi determinan, yang Y-nya itu determinan Y dibagi determinan, dan Z-nya itu determinan Z dibagi determinan. Jadi kalian harus menempuh tahap ini dulu. Nah, di LKPD kalian itu kan ada kasus ya. Kalian bisa lihat contohnya di HP kalian. Tadi kan sudah scan QR-nya ya. Di situ ada contoh soal dan langkah pengerjaannya. Itu di LKPD juga ibu tuliskan langkah-langkah pengerjaannya juga. Tapi pada tahap pertama kalian menentukan dulu. Di situ kan ada nama negara ya. Nah, maksudnya negara itu kelompok ya. Kita lihat ke kelompoknya lagi. Kalian tadi dapat kelompoknya berapa? Kalau kelompok 1 berarti negaranya 1. Kelompok 2 negaranya 2. Konsepnya negara 7. Kelompok 3 negaranya 3. Tulis negara itu berdasarkan kelompok kalian ya, dan kita kelompoknya berapa? Jenderal, penasehat, sama lembaga militer. Nah, masing-masing ini tuh punya peran penting loh. Raja atau ratu itu pastinya menjadi ketua kelompok. Jenderal itu memang otak dari yang akan kalian kerjakan nanti. Kemudian penasehat itu tuh kerjasamanya dengan jenderal. Kalau jenderal bakal berdiskusi nih dengan penasehatnya, kalau kayak gini benar gak ya? Coba deh yang pakai cara ini, nah kayak gitu. Kemudian anggota militer itu anggota biasa ya, tapi harus ikut baju. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD itu, raja atau ratu akan mendelegasikan, akan menyuruh anggotanya, misal di kelompok berapa ya? Kelompok 1 udah tentuin belum raja ratunya? Belum. Udah boleh. Contoh ini ya, contoh ya. Misal Rafiq itu rajanya. Contoh. Sendiri ya. Nah, misal Rafiq itu rajanya nih. Nah, terus sudah selesai mengerjakan LKPD. Nah, Rafiq itu nunjuk siapa ya? Misalkan nunjuk penasehat aja deh. Nanti kamu ya yang jadi perwakilan negara satu ini gitu. Nah, nanti di akhir ini masing-masing perwakilan itu akan maju ke depan dan menyamakan persepsi atau menyamakan jawaban dari LKPD yang telah kalian kerjakan.
teman tadi. Mereka sama nggak nih? Atau ada yang beda nggak? Kalau ada yang beda, apa nih yang bedanya? Kita harus temukan solusinya bersama. Pertanyaan? Belum? Oke. Kalau belum, silakan ditentukan dulu raja atau ratunya siapa, kemudian anggotanya. Adam aja ya, Adam. Kemudian untuk angka-angka pokoknya ada KPI-nya bisa diganti AP. Oh, Adam. Nanti yang ini diganti garis. Jenderal itu sebenarnya 1-2 sama dengan sehat. Jadi buat lebih otaknya buat ngerjain gitu. Kita bebas Cindy. Jadi enggak, bisa dikasih itu boleh nggak? Beda tergantung ini tuh ya. Jenderal sehat. 8 Jenderal 9 militer. Sama. 1 kilogram apel itu berapa? 1 kilogram jeruk berapa? 12.000. Betul. Pikiran 12 orangnya. Negara besar.
Sertifikat ini. Jadi tadi untuk menyelesaikan determinan matriks modulo 3x3 menggunakan cara ya, kalau awal itu menggunakan apa tadi? Primer. Ya. Menggunakan aturan primer. Ingat ya, jangan lupa untuk kalau misalkan mencari determinan X, nah yang C1, C2, C3 atau tadi yang telah kalian isi itu dengan harga diletakkan di kolom pertama. Untuk determinan Y-nya, nah yang C1, C2 itu di kolom yang pertama. Determinan Z itu di kolom terakhir. Dan determinan yang ini determinan biasa ya, jangan dibaca. Dan hati-hati pada saat mengerjakan ya, yang teliti. Tadi sudah sistematis semua, sudah beruntun, sudah tepat, dan tulisannya masya Allah bagus banget. Bagus beneran. Oke, nah untuk menentukan nilai X, Y, Z-nya kan berarti determinan X dibagi determinan, yang Y-nya determinan Y dibagi determinan juga, dan Z-nya determinan Z dibagi determinan.